Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang-orang itu seringnya kepercayaan terhadap oli itu sering terpaku ke masa lalu. Nah, kali ini penulis mau bahas oli palsu. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya oli palsu? Nah, kalau dulu orang selalu direkomendasikan kalau beli oli, bungkus olinya itu dirusak. Tujuannya apa? Tujuannya biar enggak dipakai sebagai wadah tempat oli palsu. Nah, mungkin ada ya yang masih menerapkan ilmu itu sampai sekarang. Nah, tapi apa benar cara tersebut populer? Jelas tidak lah ya. Mau berapa orang gitu loh ya yang melakukan itu dibanding dengan ya misalnya yang terjadi di bengkel resmi ataupun yang di bengkel umum. Nggak bisa dilakukan perorangan kalau memang tujuannya adalah untuk membuat bungkus olinya itu rusak. Harus misal dari bengkel, harus misal dari dealernya. Tapi ya sebenarnya ya kalau kita simak, nggak mungkin lah oli bekas itu pakai wadah lama. Kayak orang-orang beli oli bekas di online gitu. Apa bungkusnya ada besetnya, ada kayak bekas di main handling yang kasar dikasari bukae. Kalau naruh botolnya sambil digesek-gesek sampai gores-gores, kan enggak ya. Bungkus oli palsu itu nyis, baru, tanpa cacat, mulus-lus, gak ono bekas baretannya atau apa. Jadi yang namanya mencoba merusak botol itu gak ono efeknya mas, nggak ada gunanya karena ya debit angka produksinya oli palsunya berapa, nunggu orang ganti oli gimana, ngumpulkan wadah bekasnya gimana, untungnya nggak banyak. Jadi sekarang ini ya kalau pengusaha oli palsu yang modal tinggi, yang omsetnya tiap bulan sampai puluhan ribu karton ya, jutaan botol per bulan. Ya nggak mungkin lah mengandalkan sisa-sisa sampah dari orang ganti oli. Bisa jadi biayanya jauh lebih banyak daripada kalau produksi mulai dari nol. Emang biayanya berapa sih? Dan kalau kita bandingkan ya cara pemalsuannya juga jelas nggak mungkin lah mengandalkan hanya dari sisa-sisa gitu. Biaya untuk memalsukannya sudah terlalu mahal untuk peduli dengan harga botolnya sendiri. Coba lihat dah pemalsuan itu. Bahkan barcode-nya pun kadang bisa menunjukkan suatu website ya. Terus belum bentuk-bentuk label-label khusus yang kayak punyanya Shell itu, bentuknya kan khusus itu. Berapa biayanya buat gitu? Dari kemasan luar pun juga
ya bisa dibuat sama persis ya, warnanya, nuansanya sulit dibedakan dengan aslinya. Nah masa ya sudah repot-repot begitu masih mengandalkan botol bekas, ya nggak mungkin lah. Mereka pasti sudah memikirkan, apalagi ketika peredaran mereka itu jauh berkali-kali lipat dari oli aslinya. Ya nggak mungkin lah mengandalkan bekas-bekas begitu. Sudah nggak perlu. Jadi nggak ada gunanya kita itu repot-repot merusak botol oli atau apalah. Karena ya nggak mungkin lah pabrik oli palsu yang modal besar itu bakal peduli. Yang peduli mungkin cuma modal kecil saja. Nah selain dari bungkus yang ya pastinya pakai baru lah, dari pabrikan oli bekas juga pastinya memikirkan jangka panjang ya, kecuali merek-merek yang kecuali kalau pengusaha oli bekas yang skala kecil ya, skala rumahan. Kalau skala rumahan sih pakai yang seadanya aja, oli dijernihkan. Tapi kalau yang sekelas industri ya, kita lihat saja lah hasil uji Kompas TV untuk oli bekas. Itu kan kualitasnya tinggi itu. Ada uji macam-macam ya, memenuhi semua. Kinematik viscosity-nya sesuai, uji buihnya sesuai, uji buah pemanah itu sesuai ya, nggak sesuai cuma kandungan aditif tok. Sampai yang pembicaranya itu termasuk bingung juga ya, mau ngomong jeleknya apa gitu ya, cuma nggak ada aditif itu yang digede-gedein. Tapi bahan olinya serius, bahan oli yang sama dengan yang dipakai pabrikan. Ya penyebabnya sih karena kualitas dari oli mesin pabrikan itu sudah turun sangat drastis ya. Kualitas turun sangat drastis tapi harga nggak turun. Nah perbedaan harga ini ya, perbedaan antara harga dan kualitas ini yang membuat dari pabrikan itu dari pembuat oli palsu itu merasa potensi keuntungan untuk memalsukan oli itu sangat besar ya, karena memang harga yang diberikan konsumen itu nggak selevel dengan kualitas oli yang didapatkan konsumen untuk oli asli. Perhatikan juga bahwa oli-oli palsu itu ada batas minimumnya ya untuk pasar olinya. Oli palsu itu harga minimumnya kan 30 ribuan kan ya. Harga yang sama dengan oli yang nggak bermerek. Yang maksudnya bukan nggak bermerek. Oli yang mereknya nggak terkenal. Harga yang sama dengan harga obrolan oli yang sebenarnya kelasnya cukup oke juga. 25.000. Itu kan sudah murah. Nah oli palsu karena ya nggak pingin dianggap palsu, pasang harganya pasti agak mahalan lah. Sekalipun bedanya nggak ya, kadang memang jauh sih, tapi nggak sampai parah banget lah. Harga oli dijual 45.000 itu kan sudah lebih mahal daripada oli merek terkenal kan.
Nah, dari situ saja sudah bisa jadi bahan untuk mengambil keuntungan. Padahal ini kita kalau berpikir dari pemikiran yang kelas rumahan. Bayangkan seandainya ada pembuat oli merek nggak terkenal terus tertarik lah, coba buat oli palsu gitu ya. Bayangkan itu betapa mudahnya mereka untuk labeling, untuk botol, mereka sudah tahu triknya, sudah tahu selanya. Untuk bahan oli mereka juga sudah tahu sumbernya dari mana. Mereka cuma tinggal tentukan desain, tinggal tentukan ini itu ya. Botol juga bisa order, ngaku-ngaku, oh iya saya sekarang produksi untuk merek ini juga, dapat lisensi ini. Kan mudah itu kalau perusahaan besar. Jadi secara botolnya wis gak ada alasan lah dari pabrikan oli palsu itu ngumpulin botol bekas. Dari sisi kualitas olinya juga pabrikan oli bekas dari sisi kualitas oli juga pabrikan oli palsu pasti nggak mungkin dibuat terlalu rendah, dan jadi kesempatan ketika pabrikan resmi itu menjual oli dengan kualitas sangat jelek dengan harga yang sangat tinggi. Jadi 60.000 tapi olinya cuma tahan 200-300 km di motor yang sehat. Itu kan fatal, parah ya. Karena ya contohnya lah, penulis sudah merasakan oli Win 20W50 harga 30.000 per liter, layak pakai, umurnya jauh lebih awet daripada oli-oli kayak Eneos Molybdenum, Idemitsu. Padahal harganya 30.000, harga normal itu. Jadi penjual oli palsu nggak ada alasan untuk pakai bahan oli yang kualitasnya sangat rendah kalau pabrikan oli palsunya sendiri memikirkan keawetan jangka panjang. Ini padahal masih mempertimbangkan oli merek lokal. Apalagi kalau mempertimbangkan oli merek luar yang secara kualitas sebenarnya ya nggak begitu beda ya, karena bahan sama-sama hydrotreat. Bisa jadi dari yang pemalsunya pun bisa bikin oli dengan ya nggak terlalu beda parah lah. Mungkin cuma pelanggan saja yang bisa tahu, oh ini kok beda ya rasanya ya, biasanya halus di RPM atas, sekarang kok enggak gitu. Tapi ini tentu cuma di orang-orang yang sangat memperhatikan kemampuan oli ya. Kalau yang pakai sepakai-pakainya ya bisa jadi nggak akan tahu bedanya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.